Selamat datang di video pertama kelompok KKNP Kakanda. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang kebiasaan hidup baru atau perilaku hidup baru yang harus diterapkan pada masa pandemi ini. Perilaku-perilaku yang akan kami bahas adalah pada saat kita menggunakan transportasi umum, mengunjungi tempat-tempat umum, lalu pada saat berolahraga. Langsung saja pada pembahasan pertama. Check it out. Pembahasan yang pertama mengenai kebiasaan atau perilaku hidup baru yang diterapkan pada saat menggunakan transportasi umum. Yang pertama adalah senantiasa mengenakan masker. Menggunakan masker yang baik dan benar adalah menutupi 3 area wajah. Yang pertama hidung, yang kedua mulut, yang ketiga masker. Dan tak lupa kita harus selalu membawa masker cadangan apabila masker yang telah kita gunakan itu sudah tidak layak pakai seperti lembab, basah, atau kotor. Yang kedua adalah senantiasa menjaga jarak dengan penumpang lain. Menjaga jarak yang baik adalah dengan jarak minimal 1 meter. Apabila Anda bisa memberi jarak lebih, itu lebih baik. Dan tidak duduk pada kursi yang telah diberi tanda silang. Yang ketiga adalah hindari atau meminimalisir kontak dengan barang-barang yang berada di dalam bus seperti kursi, pegangan pintu, atau pegangan pada saat kita menggunakan transportasi umum tersebut. Ditakutkan pada kursi atau pada benda-benda tersebut telah terpapar oleh virus sehingga bisa menyebabkan kita sakit. Yang keempat yaitu usahakan membayar karcis atau tiket menggunakan media non-tunai. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kontak secara langsung dengan orang lain. Yang kelima adalah apabila kita menggunakan ojek atau ojek online, kita harus membawa helm sendiri. Dikhawatirkan helm yang dibawa oleh ojek atau ojek online tersebut telah digunakan oleh penumpang lain dan kita tidak bisa menjamin kebersihannya. Yang keenam adalah apabila kita ingin memegang wajah, gunakan benda perantara seperti tisu. Hal tersebut ditujukan untuk mencegah transmisi kotoran atau virus dari tangan ke wajah secara langsung. Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh salah satu dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dr. Edward Faisal. Dia mengatakan bahwa virus yang tertempel pada gadget kita atau pada handphone kita itu dapat bertahan selama 5 hari. Oleh karena itu, pada saat menggunakan transportasi umum, sebaiknya kita tidak menggunakan gadget atau handphone kita. Ya, sekarang pembahasan kedua tentang kebiasaan atau perilaku yang harus kita lakukan ketika mengunjungi tempat umum seperti restoran atau pusat perbelanjaan. Panduan protokol tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2020. Sebagai contoh yang pertama, apabila kita mengunjungi restoran, kebiasaan yang harus kita lakukan adalah memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan atau restoran atau sejenisnya. Yang harus kita pastikan adalah, mungkin yang paling mudah adalah memastikan suhu tubuh kita tidak berada di angka 37,3 derajat Celcius atau di atasnya. Pemeriksaan dilakukan secara 2 kali dengan jarak 5 menit. Lalu yang kedua, selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Penggunaan masker sangat efektif untuk mencegah tertularnya kita dari virus ataupun bakteri yang masuk ke hidung kita atau ke dalam tubuh kita. Lalu yang ketiga, jika terpaksa kita akan menyentuh area wajah,
Pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kita harus mencegah transmisi secara langsung virus atau kuman atau bakteri dari tangan kita ke tubuh kita. Lalu yang keempat, saat tiba di rumah segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Kita tidak tahu dari luar kita membawa apa, membawa penyakit apa. Kita lebih baik untuk mengganti pakaian kita dan segera mandi. Yang kelima, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang-barang lainnya dengan cairan disinfektan untuk mencegah virus atau bakteri tetap berada di barang-barang kita. Yang keenam, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS. Nah, tambahan untuk pihak pengelola diminta untuk dapat mengupayakan pembayaran secara non-tunai dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus berinteraksi dengan uang tunai, gunakan hand sanitizer setelah. Nah, lalu kita mengambil kebiasaan apabila kita mengunjungi pusat perbelanjaan. Yang pertama adalah memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Sama seperti tadi, apabila suhu tubuh kita berada di angka 37,3 derajat Celcius atau di atasnya, lebih baik kita tidak usah pergi. Lalu, yang kedua, selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan atau mall atau pertokoan dan sejenisnya. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Ingat bahwa cuci tangan pakai sabun lebih baik daripada penggunaan hand sanitizer. Lalu yang keempat, menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Virus SARS-CoV-2 banyak dibilang bahwa akan memasuki tubuh melewati mata, hidung, dan mulut. Lalu yang kelima, tetap memperhatikan jarak minimal 1 meter atau lebih dengan orang lain. Lalu yang keenam, jika pusat perbelanjaan atau mall pertokoan dalam kondisi padat, lebih baik kita tidak usah jadi mengunjunginya dan segera pulang untuk menghindari terpaparnya penyakit COVID-19. Nah, untuk yang olahraga akan dilanjutkan oleh Saudara Sultan. Pesan dari saya, memang peraturan banyak yang telah dibuat. Lebih penting atau lebih utama, setelah peraturan dibuat, kita harus menurutinya. Percuma peraturan dibuat, tetapi kita tidak menaatinya. Sampai jumpa. Selanjutnya, kebiasaan ketika berolahraga. Di masa new normal seperti ini, banyak masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga bersama yang dilakukan di tempat umum, seperti bersepeda, lari, dan olahraga lainnya. Olahraga yang dilakukan bersama ini dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga. Yang kedua, menghindari kegiatan olahraga yang memerlukan kontak fisik. Yang ketiga, menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga. Yang keempat, menggunakan masker saat berolahraga. Ingat, olahraga yang menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang. Yang kelima, jaga kebersihan tangan dengan mencucinya dengan menggunakan air mengalir dan sabun, atau bisa menggunakan hand sanitizer. Yang keenam, hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Yang ketujuh, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah selesai berolahraga. Yang kedelapan, jika diperlukan, bersihkan peralatan Anda seperti alat olahraga, handphone, tas, kacamata, atau lainnya dengan menggunakan cairan disinfektan. Perlu diketahui, masker dapat dilepas saat melakukan olahraga atau latihan dengan intensitas yang berat. Asalkan kamu tetap memperhatikan jarak antar satu sama lainnya. Jadi itulah beberapa peraturan yang berlaku di masa new normal seperti ini. Sebagai masyarakat yang baik, mari kita patuhi protokol kesehatan yang ada demi terputusnya rantai penyebaran virus corona ini. Akhir kata, sekian dari kami. Terima kasih. See you until next time. Dadah.